Amma ba'd. Saudaraku para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan hidup. Kita masih diberi bisa bernafas, bisa datang ke masjid, bisa bersyukur. Alhamdulillah. Ini nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah, kita masih diberi kemampuan untuk menghindari semua yang haram, untuk mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih diberi waktu. Kesempatan ini mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Gunakan betul-betul sisa hidup kita ini untuk memperbaiki masa depan kita di akhirat kelak. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan yang palsu yang ada di dunia ini. Maka dari itu, mari kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Lalu kami susulkan azab terhadap orang-orang yang datang kemudian. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Mumpung kita masih diberi kesempatan, jangan sampai kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesengsaraan di dunia saja kita enggak mampu. Azab di dunia saja kita enggak kuat, apalagi di akhirat. Maka dari itu, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Sisa umur kita gunakan betul-betul dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, dengan melakukan amal soleh, mencegah kemungkaran, meninggalkan semua yang haram, berusaha semaksimalnya selalu mengerjakan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini penting. Jangan sampai kita tertipu dengan ilmu-ilmu ma'rifat yang mereka itu meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu ma'rifat yang meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW itu adalah ilmu-ilmu yang menyesatkan, yang akan membuat pelakunya bisa menjadi hina. Kalau orang meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, dia akan berbuat zalim, berbuat keji, berbohong, menipu. Ini karena pemahaman yang tidak sesuai dengan Rasulullah SAW dan sahabatnya, sehingga merasa dirinya ma'rifat dan meninggalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tidak kenal halal haram, berbuat zina, minum khamr, berjudi. Karena apa? Pemahaman yang sesat bisa menyesatkan, bisa membuat kita menjadi hina. Perbuatan kita bisa menjadi perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan zalim, perbuatan keji, perbuatan yang memalukan, menipu, berbohong. Ini semua kadang-kadang sumbernya karena merasa dirinya sudah ma'rifat, meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Pemahaman yang sesat. Kalau kita lihat Rasulullah SAW paling ma'rifatnya manusia, tapi beliau selalu mengerjakan syariat.
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, walaupun Nabi Khidir pun harus mengikuti Nabi Muhammad kalau masih hidup di bumi ini. Dan seluruh umatnya, seluruh para nabi harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi jangan sampai kita ini terpengaruh. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Saya sering ingatkan masalah ini, sering. Karena ini sering sekali orang yang tersesat tidak sadar. Orang tersesat dinasihati sulit. Dia merasa berilmu, merasa sudah sholat sebelum sholat. Jadi tersesat tapi tidak sadar. Pemahamannya tidak sesuai dengan Rasulullah SAW dan sahabat. Ini bahaya. Bisa menghalalkan segala cara. Walaupun ada dalilnya. Kalau memahami dalil tidak sesuai dengan Rasulullah SAW dan sahabatnya, bisa tersesat, bisa menghalalkan segala cara. Maka dari itu jangan berani-berani. Kita ini makhluknya Allah, ciptaan Allah, hambanya Allah. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Ini diancam sama Allah. Orang-orang yang tahu kebenaran, dia mengingkari kebenaran. Memahami Al-Quran tidak sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, sehingga dia menjadi mendustakan kebenaran. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan mereka itu. Jangan sampai karena kita tidak mampu menghadapi azab, siksanya Allah yang pedih, kita tidak mampu. Hati-hati, jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran tersebut yang merasa dirinya ma'rifat sehingga meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang soleh disesatkan oleh syaitan-syaitan sehingga menipu umat, sehingga berbohong, sehingga perbuatannya melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Ini karena ilmu yang menyesatkan, yang mana memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mau disesuaikan dengan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nakhluqum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, air mani. Dari air mani, dari air yang hina, ya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merasa ma'rifat, mereka itu kebanyakan tidak sadar. Tidak sadar kalau dirinya diciptakan dari air yang hina dan dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya tidak mampu menghadapi azab. Siksanya Allah di dunia saja enggak kuat, enggak tahan. Apalagi di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina. Jadi jangan sampai kita sombong, takabur dengan ilmu kita, sehingga berani menghalalkan segala cara karena merasa ma'rifat. Kita ini berasal dari air yang hina, Allah ciptakan. Ya, Allah ciptakan. Di dalam rahim pun kalau enggak ditolong Allah kita sudah habis. Enggak bisa makan, enggak bisa minum. Masih setetes air disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai lahir ke dunia ini. Kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah sangat besar. Sejak kita di dalam kandungan sampai kita lahir di dunia ini, bahkan sebelum di dalam kandungan, sebelum roh ditiupkan,
Allah punya kebaikan tak pernah hilang, tak pernah terhenti, bahkan insya Allah sampai di akhirat kelak. Maka dari itu perhatikan betul-betul. Jangan sampai kita berbuat perbuatan-perbuatan yang zalim, berbuat perbuatan-perbuatan yang meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai. Kita bersyukur kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid, untuk sholat, untuk sujud, untuk bersyukur. Ini suatu kebanggaan yang sangat besar. 5 waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap. Suatu keistimewaan yang sangat besar. Keistimewaan yang sangat luar biasa. Ini yang manggil Tuhan semesta alam. Coba kita renungkan. Orang kadang dipanggil presiden bangga, dipanggil menteri bangga. Ada apanya mereka? Mereka ini makhluk, bakal mati, bakal masuk kubur. Ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu untuk menghadap, untuk menyembah, untuk sujud. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya air, setetes air yang hina, masih diberi kesempatan datang ke masjid, diberi kesempatan menghadap Allah, diberi kesempatan berdoa, menyembah, berbicara dengan Allah dengan doa-doa, membaca Al-Fatihah, membaca doa-doa dalam sholat, memuji Allah dalam sholat ini. Kita masih diberi kesempatan, alhamdulillah. Kebanggaan yang sangat besar. Ini Tuhan semesta alam. Jadi kita yang masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan datang ke masjid, masih diberi kemampuan lagi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 5 waktu, dan diberi kemampuan sehingga bisa hadir, sehingga bisa datang. Tidak sembarang orang yang bisa hadir sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu, tidak sembarang orang. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi kemampuan tapi tidak mampu. Ada yang diberi kekuatan tapi tidak bisa datang. Ada yang diberi badan sehat tapi sholatnya bolong-bolong. Jadi kita yang masih diberi kemampuan bisa datang, bisa menyembah, bisa sujud, bisa berdoa. Di waktu sholat kita itu berdoa. Kita mohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Kau kasih. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Waladhdallin. Kita masih diberi kesempatan berdoa, berbicara, menghadap kepada Sang Maha Pencipta. Allahu Akbar. Suatu kebanggaan yang sangat besar, suatu nikmat yang sangat besar. Kita masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan, diberi kekuatan dan diberi kemampuan. Ini yang luar biasa. Subhanallah. Ini Tuhan semesta alam yang masih memanggil kita untuk sholat, untuk sujud. Duduk di antara 2 sujud, kita juga berdoa, Rabbi firli, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, cukupilah aku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah aku rezeki, wahdini, berilah aku petunjuk, wa'afini, berilah aku kesehatan, wa'fu'ani, bebaskan aku dari dosaku. Kita masih diberi kesempatan berdoa di waktu sholat itu. Duduk di antara 2 sujud, usahakan diresapi bacaannya. Jangan cepet-cepetan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini doa yang sangat luar biasa. Kita mohon kepada Allah banyak kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini Tuhan Pencipta, Sang Maha Pencipta yang maha segalanya. Kita masih diberi kesempatan. Beruntung kita dipanggil 5 waktu untuk menghadap, untuk sujud, untuk ruku, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Waktu sujud, waktu ruku,
kita puji Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Isinya di dalam salat ini luar biasa. Kalau kita resapi, subhanallah. Luar biasa. Jadi perintah-perintah Allah ini suatu kenikmatan. Alhamdulillah kita masih diberi, dipanggil, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang dipanggil gubernur aja bangga, dipanggil presiden lagi bangga, dipanggil raja bangga. Padahal ini semua makhluk bakal mati, bakal masuk kuburan. Kita ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, mestinya kita jauh lebih bangga. Alhamdulillah kita masih bisa hadir. Panggilannya Allah, zuhur saya hadir, alhamdulillah. Asar hadir, subuh hadir, maghrib hadir, isya hadir. Datang terus dan terus berusaha tepat waktu. Ini suatu nikmat yang sangat besar. Kita bisa menghadap yang Maha Pencipta, diberi cara oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu nikmat yang sangat besar. Sudah seperti ini, dengan ilmu-ilmu ma'rifat, mau ditinggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang merasa ma'rifat, dia meninggalkan sholat. Ngeri, perbuatan-perbuatan yang memalukan, yang sangat hina, namun tidak sadar. Tidak sadar. Ini bahaya orang-orang yang sudah ma'rifat tapi meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW bisa tersesat. Jadi harus, walaupun sampai mana ma'rifatnya, tetap syariat Nabi Muhammad SAW suatu kebesaran, suatu nikmat, suatu keindahan yang sangat luar biasa. Jangan sampai dilepas. Jangan sampai dilepas. Ini suatu nikmat yang sangat besar. Tuhan semesta alam yang manggil. Coba kita renungkan. Kita harus bangga. Kita dipanggil Allah dan kita tahu dan kita mendengar dan kita hadir, kita datang dan kita laksanakan. Dan usahakan yang tumanina. Jangan cepet-cepetan. Doanya itu dibaca yang tumanina, diresapi maknanya. Ini sangat luar biasa, bisa menenangkan hati, pikiran. Luar biasa. Kalau kita meresapi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu, luar biasa, istimewa. Jadi berpengaruh di badan kita. Insya Allah, kalau kita betul-betul meresapi, sujudnya, rukunya, kita resapi. Dan ini banyak sekali fadilahnya. Bangun subuh, sebelum adzan bangun, mandi. Apa? Mau menghadiri panggilannya Sang Maha Pencipta. Ini panggilan dari Allah Ta'ala, bukan dari makhluk, bukan dari raja, bukan dari presiden, bukan, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usahakan jangan sampai dilepas, jangan sampai ditinggal. Perhatikan perintah-perintah Allah ini selalu, di setiap waktu, di setiap saat. Jangan sampai kita tertipu dengan ilmu-ilmu ma'rifat yang menyesatkan umat ini. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala